Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berganti buku tematik menjadi buku 1B. Yuk kita cari bukunya. Good morning teman-teman semua. Hari ini kita berganti menjadi buku tematik 1B yang warna hijau ya. Bacaannya atau temanya adalah kegemaranku. Apa kabarnya teman-teman semua? Miss Alfi berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar di buku yang baru ini, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai elemen musik, mengenal kosakata dalam berolahraga, dan tata tertib atau sikap disiplin di rumah. Sebelum memulai belajar, alangkah lebih baik kita membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima hari ini dapat berguna juga menjadi keberkahan untuk diri kita. Teman-teman, kita cari gambar macam-macam olahraga yuk. Kamu bisa lihat di halaman 3 di buku tematik kamu ada gambar 2 macam olahraga. Yuk kita amati. Pada gambar berikut, olahraga yang dimaksud adalah sepak bola. Tempat bermainnya di lapangan dan alat yang digunakan yaitu bola. Nah, kalau ini bulu tangkis. Tempat bermainnya juga di lapangan. Alat yang digunakannya yaitu raket dan kop. Siapkan alat tulisnya, lalu videonya boleh di-pause dulu ya, karena kita akan mengerjakan soal bersama. Nah, yuk dibuka halaman 4. Perintahnya adalah beri tanda centang untuk kata yang diucapkan oleh gurumu. Jadi, kamu memberi tanda centang untuk kata yang diucapkan oleh Miss Alfi ya. Nomor 1. Ada 2 kata. Yang pertama, senam. Dan yang kedua, senang. Beri tanda centang pada kata senam. Ayo, beri tanda centang pada kata senam. Nomor 2, centang pada kata bola. Nomor 2, centang pada kata bola. Jika sudah, lanjut ke nomor 3. Centang pada kata raket. Centang pada kata raket. Nomor terakhir yaitu nomor 4, centang pada kata lari. Nomor 4, centang pada kata lari. Teman-teman, kita lanjut ya ke halaman 6. Di situ ada cerita Siva dan Lana sedang bermain bulu tangkis. Nah, kamu baca dulu ceritanya. Setelah itu, yuk kita simpulkan. Bagaimana tadi ceritanya? Nah, yang sudah membaca pasti tahu ya, bahwa kesimpulan dari cerita tadi adalah ketika Siva dan Lana berolahraga, maka tubuh mereka itu bergerak. Ketika banyak bergerak, maka tubuh Siva dan Lana mengeluarkan keringat, yang artinya tubuh mereka berdua itu sehat. Nah, tetapi jangan lupa ketika berolahraga tidak boleh curang. Harus sportif, harus tetap jujur. Itu adalah contoh bahwa ketika kita bermain harus tetap rukun ya dengan teman, tidak boleh curang. Selain harus menerapkan sikap disiplin di rumah, kita pun harus menerapkan disiplin di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Contohnya, ketika kita telah selesai membaca buku di perpus, alangkah lebih baik bukunya disimpan kembali pada tempatnya. Jangan sampai buku yang sudah dibaca kita taruh di mana saja.
itu artinya kita tidak disiplin ya teman-teman. Video tadi menunjukkan sikap tidak disiplin. Kenapa? Karena setelah meminjam buku di perpus, bukunya tidak dikembalikan lagi ke tempat asal, tetapi malah disimpan di atas. Tidak boleh ya, itu mencerminkan sikap tidak disiplin. Jadi bukunya harus dikembalikan lagi. Sekarang kita sebutkan yuk sikap disiplin apa saja yang harus dilakukan Siva dan Lana setelah bermain bulu tangkis. Yang pertama, karena mereka sudah berkeringat, artinya bajunya menjadi bau keringat. Mereka harus menyimpan pakaian kotor di mana? Iya, di keranjang cucian kotor. Setelah itu, mereka harus menyimpan sepatu di mana? Betul, di rak sepatu. Setelah itu, apa yang harus mereka lakukan setelah berkeringat? Ya, membersihkan badan dengan cara mandi. Betul semuanya. Kita lanjut ke halaman 7 ya. Yuk, disiapkan lagi alat tulisnya. Karena kita akan mengisi bersama di halaman 7. Di halaman 7 ada 3 gambar yang menunjukkan sikap disiplin dan sikap tidak disiplin. Perintahnya adalah beri tanda centang untuk menunjukkan sikap disiplin dan beri tanda silang untuk menunjukkan sikap tidak disiplin. Siapkan alat tulis, lalu kita isi gambar yang pertama. Di gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang membereskan buku setelah belajar. Apakah itu sikap disiplin atau sikap tidak disiplin? Dijawab ya. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Di situ ada anak laki-laki yang sedang membuat kegaduhan di kamar dengan menendang-nendang bola, yang akhirnya semua barang-barang di kamar menjadi berantakan. Apakah itu sikap disiplin atau sikap tidak disiplin? Diisi ya. Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Di situ ada gambar anak laki-laki yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Apakah itu sikap disiplin atau sebaliknya sikap tidak disiplin? Coba, jika kamu memang betul-betul anak yang disiplin, kerjakan halaman 7 bagian yang menebalkan tulisan. Setelah ditebalkan tulisan yang masih tipis, kamu baca mandiri di rumah ya. Kita bernyanyi dulu yuk, supaya semangatnya kembali penuh. Nah, liriknya ada di halaman 8. Judul lagunya adalah Sepeda Baru yang diciptakan oleh NN. Di lagu yang tadi ada 2 bunyi. Jika kamu masih ingat, yang pertama ada bunyi sepeda. Coba suaranya seperti apa? Dan yang kedua ada bunyi sepatu. Siapa yang masih ingat dengan suaranya? Tahukah teman-teman bahwa setiap benda itu dapat menimbulkan bunyi atau suara? Contohnya botol ini. Miss Alfi akan membuat botol ini menghasilkan suara. Dengarkan ya. Nah, suara yang dihasilkan ini merupakan suara buatan. Tanpa kita sadari, tubuh kita pun dapat menghasilkan suara. Contohnya tangan kita. Ketika kita tepuk, menimbulkan suara kan?
Nah, itu disebut dengan suara buatan. Kita lanjut ke halaman 9. Di halaman 9 ada 8 gambar yang bisa kita tirukan suaranya. Setelah itu, kamu bisa kelompokkan suara mana saja yang merupakan suara alam dan suara buatan. Teman-teman, yuk kita kelompokkan dari ke-8 gambar ini yang mana saja yang merupakan suara alam. Yang pertama ada suara harimau. Dan yang kedua ada suara bebek. Yang ketiga ada suara hujan. Berikutnya ada suara buatan. Kira-kira mana saja ya? Oke, betul. Yang pertama ada suara peluit. Suara peluit itu merupakan suara buatan ya. Dan yang kedua ada suara kentungan. Yang ketiga ada suara ketukan pintu. Berikutnya ada suara drum. Yang terakhir ada suara tangan ketika ditepuk. Tugasnya adalah kamu membuat video menirukan dan mengelompokkan yang mana saja yang termasuk suara alam dan yang mana saja yang termasuk suara buatan. Jangan lupa sambil ditirukan suaranya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Siapa yang masih ingat? Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita sudah belajar macam-macam olahraga. Dan yang kedua, kita sudah belajar sikap disiplin. Yang terakhir, kita sudah belajar dan dapat membedakan suara alam dan suara buatan. Teman-teman, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baik kita mengucap hamdalah bersama-sama. Yuk kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.